Nah, kemudian yang ini dibuat kurva histogramnya antara ukuran partikel terhadap distribusi frekuensi. Nah, ini. Pengolahan berikutnya kalau metode pengayaan. Nah, pengayaan itu nanti apa namanya di sana harus bisa ya pertama bobot serbuk ditimbang dulu sehingga nanti berapa gram dari masing-masing yang ada di masing-masing yang tertampung di masing-masing ayakan. Ini dihitung persennya ya. Kemudian dibuat dari intervalnya itu, kemudian nanti akan dibuat ini gambar kurva distribusi ini. Ya. Jadi nanti ukuran kurva distribusi nanti di yang bawah itu ukuran lubang ayakannya ya. Kemudian yang pada sumbu X, sumbu Y-nya itu adalah persen kumulatif dari serbuk yang tertampung. Nah, kayak histogram itu, histogram data gitu. Itu pengolahan data. Nah, kemudian untuk pertanyaan diskusi. Yang diskusi yang pertama bisa dibantu kelompok B1 di sini ada Naura. Naura Rizky ada enggak? Ada, Pak. Ya, Naura dijawab nomor 1 Naura. Soalnya, apakah kegunaan pengukuran partikel pada sediaan suspensi atau emulsi? Pengukuran partikel bertujuan untuk mengetahui ukuran partikel. Ukuran partikel dapat mempengaruhi pelepasan obat dari sediaan. Untuk mengetahui keberhasilan sediaan cair seperti suspensi dan emulsi, dapat dilihat dari aspek stabilitas fisik dan respon farmakologis. Karena stabilitas fisik dan respon farmakologis dari suatu sediaan bergantung pada ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin baik stabilitas fisik bentuk sediaan. Terima kasih, Pak. Ya, secara garis besar kalau partikelnya itu nanti partikel itu nanti akan mempengaruhi stabilitas. Jadi kalau partikelnya itu semakin ukurannya semakin besar-besar ya gitu ya, itu nanti akan semakin cepat ngendap gitu loh. Nah, sehingga nanti stabilitas secara fisiknya akan semakin rendah gitu ya. Tuh. Termasuk nanti kalau kaitan dengan kerjanya, kalau ukuran partikel semakin kecil-kecil, nah itu nanti semakin mudah larutnya, semakin cepat, nah, sehingga nanti absorpsinya semakin cepat, nah, gitu ya. Terima kasih, Naura. Yang berikutnya bisa dibantu kelompok B2 ada Fadlur Rahman, Nibras. Fadlur Rahman, Nibras ada? Baik, Bapak. Ya, nomor 2. Jawab Fadlur. Untuk untuk pertanyaannya, apakah keuntungan dan kerugian penentuan ukuran partikel dengan metode mikroskopi dan metode pengayakan? Nah, untuk keuntungan dari metode mikroskopi sendiri itu yang pertama dapat mengetahui adanya gumpalan atau aglomerat. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk melihat dan mengamati bentuk partikel secara langsung, sehingga morfologi partikel yang diamati dapat diketahui. Lalu yang ketiga adalah dapat mendeteksi partikel yang terdiri lebih dari satu komponen. Nah, untuk kerugiannya sendiri, untuk yang metode mikroskopi, itu yang pertama adalah membutuhkan waktu yang tergolong lama dan tenaga yang lebih besar karena jumlah partikel yang harus dihitung tergolong banyak. Seperti yang tadi di buku petunjuk ada 500 data. Dan yang kedua, yaitu ada variasi antar operator besar. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan fotomikrograf, proyeksi, dan scanner otomatis. Dan yang ketiga ada hanya diperoleh dua dimensi, yakni panjang dan lebar. Lalu masuk ke metode pengayakan. Untuk keuntungannya sendiri, tidak membutuhkan keahlian tertentu, lalu mudah, sederhana, praktis, dan cepat. Dan yang ketiga adalah dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Dan untuk kerugiannya sendiri dalam metode pengayakan adalah yang pertama dapat menyebabkan erosi pada bahan granul. Dan yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok berdasarkan keseragaman. Dan yang ketiga adalah tidak dapat menentukan bentuk partikel dan diameter partikel karena ukuran diperoleh berdasarkan nomor ayakan. Mungkin itu, Prof. Bapak. Ya, baik. Saya rasa jawaban tadi Fadlur Rahman sudah menggambarkan tadi ya keuntungan-kerugian dari metode yang dilakukan. Selanjutnya
yang ketiga, jelaskan dengan singkat prinsip pengukuran partikel dengan beberapa metode yang ada di setengah. Nah, prinsip saya rasa sudah ini ya, tadi ya di metodenya tadi kan sudah prinsipnya sudah ada ya. Jadi pengukurannya cara apa prinsipnya taruh sampel kemudian diamati di sekian partikel, diamati macam-macam tadi ya. Kalau metode dengan pengayaan ya tadi ya ditaruh di sampelnya, taruh di perayaan yang berbeda, kemudian diayak, kemudian ditentukan yang tertampung di masing-masing ayaan dan intervalnya ditentukan, kemudian dibuat distribusi ukuran. Nah, itu saya rasa di apa ini hanya ringkasan ya, prinsip-prinsip itu ringkasan dari prosedur yang dilakukan tadi ya. Itu yang nomor 3. Baik, saya rasa itu untuk mikromeretik ya, yang nanti memang mikromeretik itu sebetulnya sederhana, hanya saja nanti jelimet ngitungnya, yang hitungnya harus banyak perhitungan-perhitungan yang dilakukan, sehingga itu melatih ketelitian. Pengolahannya juga nanti tidak susah karena hanya membuat kurva-kurva gitu aja. Baik, itu untuk percobaan yang kelima. Kita lanjutkan untuk apa berikutnya yang terakhir untuk percobaan 6 ya. Jadi untuk percobaan 6 itu uji stabilitas bahan obat terhadap pada ini ya ada beberapa suhu ya. Stabilitas bahan obat terhadap beberapa suhu, nanti obatnya menggunakan vitamin C ya. Jadi percobaan seperti ini sebetulnya kalau nanti ada perubahan suhu atau suhu ditingkatkan itu kalau apa itu namanya uji stabilitas itu biasanya dihubungkan dengan uji stabilitas yang dipercepat. Yang dipercepat itu ada penaikan suhu sehingga nanti reaksinya akan semakin cepat ya. Laju reaksinya akan semakin cepat. Sehingga bisa digunakan untuk memprediksi, memperkirakan kalau itu pada suhu suhu kamar itu dengan ada persamaan matematisnya dari suhu tertentu itu bisa diketahui. Nah, nanti bisa digunakan untuk menghitung apa sell life-nya ya, expired-nya kapan waktu expired-nya gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu menggunakan teori apa persamaannya nanti menggunakan persamaan Arrhenius ya ini ada persamaannya. Ini akan digunakan untuk apa itu namanya biasa menghitung berapa lama berapa jumlah obat yang eh, apa itu namanya sehingga ini diperoleh persamaan garis lurus dan harga K pada temperatur kamar dapat dihitung untuk memprediksi batas daluarsa suatu obat yaitu dengan persamaan Arrhenius ini ya. Nanti di teori order reaksi biasanya akan dijelaskan lebih detail karena persamaannya nanti panjang kalau sampai ke sini itu sebelum sampai ke sini. Tapi ini adalah persamaan akhirnya sehingga nanti akan didapat nilai K-nya harga K ini harga K untuk memprediksi batas daluarsa. K itu kan apa tetapan laju reaksinya itu. Jadi teorinya seperti ini. Nah, percobaannya coba ini dibantu untuk membaca yang kelompok C yang 6. Alanisha, ada Alanisha? Hadir, Bapak. Ya, Alanis, dibaca cara kerjanya. Percobaan 6. Cara kerjanya yang pertama, pembuatan dapar sutrat ber-pH 5,6 dengan kapasitas dapar 0,01 sebanyak 350 mili. Pembuatan larutan dapar H-1 praktikum. Yang dibuat adalah timbang asam sitrat dan larutkan ke dalam aquade secukupnya. Selanjutnya, timbang NaOH, kemudian larutkan ke dalam aquade secukupnya. Selanjutnya, campurkan kedua larutan dan tambahkan aquades hingga larutan 350 ml. Yang kedua, pembuatan larutan vitamin C. Yang pertama, timbang vitamin C 125 mg dan pindahkan dalam labu ukur 50 ml. Larutkan dengan dapar sitrat secara kuantitatif. Yang
pipet 1 ml larutan A dan pindahkan dalam tabung ukur 250 ml. Lanjutkan dengan dapar sitrat secara kuantitatif. Larutan vitamin C 10 pipet. Yang pertama, siapkan 12 tabung reaksi. Isilah masing-masing tabung dengan larutan vitamin C sebanyak 10 ml. Selanjutnya, kondisi percobaan. Pada suhu 40, 45, dan 55 derajat Celcius dalam waktu 0, 10, 20, dan 30 menit. Di absorban masing-masing tabung pada panjang gelombang maksimal vitamin C. Selanjutnya, hitung kadar vitamin C dengan memasukkan pada persamaan kurva baku. Selanjutnya, tentukan order reaksi, harga EA, dan batas kadaluarsa sediaan vitamin C yang diuji. Baik, terima kasih Alanisa. Jadi prinsipnya itu di sini nanti ada beberapa tahap. Yang pertama menyiapkan medianya, jadi medianya media dapar sitrat. Nah, ini pembuatannya larutan dapar H-1 sebelum praktikum. Nah, coba nanti ditanyakan di lab ya, apakah ini nanti dibuat H-1 sebelum praktikum ya, atau nanti disiapkan oleh lab. Ya, tanyakan dulu ya. Karena yang kalau misalnya yang hari Senin itu bikinnya hari Minggu lah. Nah, mungkin tanyakan dulu ya, apakah sudah disiapkan, apakah atau bikin sendiri atau bagaimana ya detailnya. Kemudian di pembuatan larutan vitamin C ya, untuk yang mau diuji kan vitamin C 10 ppm. Jadi nanti yang diuji itu adalah larutan vitamin C 10 ppm ini. Nah, kemudian nanti yang ini diuji apa dimasukkan di dalam 12 tabung gitu ya. Nah, kemudian diukur dengan berbagai kondisi suhu dan waktu pengamatan. Nah, nanti ada pengamatan untuk mengukur vitamin C-nya itu dengan menggunakan ini diukur absorbansinya dengan spektrofotometer. Ya, spektrofoto. Ya mungkin kalau belum pernah menggunakan spektro ya nanti ini biasanya kalau yang pelajaran pengukuran kuantitatif itu di kimia analis kuantitatif ya menggunakan spektro. Ya, cuman karena apa itu namanya kalau memang di praktikum kuantitatif belum dapat ya nanti akan diajari di sana ya secara garis besar untuk penggunaan spektronya. Nah, kemudian setelah ketemu absorbansinya di di nilai absorbansi dimasukkan di persamaan kurva baku akan ketemu kadar vitamin C. Nah, kemudian dihitung nilai order reaksi, harga KIA, dan batas daluarsa. Nah, itu nanti untuk di LKM-nya, coba kita lihat. Nah, ini perhitungan yang pertama LKM 1 untuk perhitungan dapur sitrat. Nah, ini perhitungan-perhitungannya nanti coba nanti dipelajari, dilihat ini ya perhitungan gini memang harus belajar harus nulis ini. Coba dibaca nanti dilihat dia nih ya apa namanya laporan-laporan terdahulu ya kakak tingkat ya. Jika nanti ada gambaran lebih kalau yang apa nggak perlu apa namanya yang nggak paham itu yang bagian mana karena perhitungannya kan membuat dapur sebetulnya harus dihitung harus praktek harus ngitung gitu loh ya. Nah, nanti kayak penimbangan-penimbangan, nah ini seperti ini. Dituliskan saja hasilnya. Nah, ini kurva bakunya sudah disiapkan untuk menghitung kadarnya. Nah, kemudian nanti pada menggunakan spektro, dicatat saja hasil pengamatan absorbansinya pada berbagai suhu ya dan waktu yang sudah ditentukan dari 12 tabung itu. Ya. Nah, kemudian di sana nanti akan dibuat order reaksi dengan metode penentuan harga K. Ya. Jadi penentuan harga K itu prinsipnya nanti dari masing-masing ini nanti akan dibuat kurva, kemudian akan dihitung slope-nya. Nah, slope-nya itu nanti dituliskan di sini. Nah, gitu. Makanya lihat perhitungan dari yang contoh yang kak kelas ya. Untuk menjelaskan ini, lihat dulu contohnya, nanti akan sebenarnya mudah ini. Tapi kalau nggak ada
lihat contohnya itu ya akan bingung nih maksudnya apa karepe. Jadi penentuan order reaksi dengan metode penentuan harga K. Ya itu. Nanti akan dicari harga K yang paling paling konstan. Nih, dilihat nilai apa itu SD-nya, nilai SD-nya. Sehingga nanti mengikuti order berapa, apakah order 0, order 1, apakah order 0, order 1 ini ya, hanya order 0, order 1. Nah, kemudian dibuat kurva seperti terhadap log K. K-nya ini tadi yang kepilih mana, kemudian seperti sepersuku terhadap kurvanya. Nah, kemudian ada A dan batu kamar untuk kadar minimum 90%. Nah, itu nanti ada rumusnya. Nah, coba dilihat di jadi daluarsa obat itu apabila yang tertinggal itu 90% dari kadar awal. Daluarsa itu gitu. Karena obat yang misalnya sudah dianggap expired, berarti kadarnya sudah tinggal 90%, artinya sudah rusak 10%. Ya, itu. Nah, ini harga perhitungan harga A dan daluarsa itu bisa dilihat rumus yang atas tadi ya. Nah, berikutnya pertanyaan diskusi. Yang kelompok 6, siapa ini? Fitria. Fitria, bisa dibantu pertanyaan nomor 1, Fitria, jawabannya. Ada Fitria? Ada, Bapak. Ya, Fitria nomor 1 bisa dijawab. Baik, uji stabilitas dipercepat adalah metode pengujian yang didesain untuk meningkatkan baik laju degradasi kimia maupun perubahan fisika suatu sediaan farmasi dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang ekstrim. Pada uji stabilitas dipercepat, diperlukan perubahan signifikan pada produk sehingga dapat dikatakan uji tersebut berhasil. Seperti nilai hasil pengujian berkurang sebanyak 5% dari nilai konsentrasi awal sampel, kemudian ada produk gagal dalam memenuhi standar baik pH, sifat fisika, maupun uji fungsionalitasnya. Kemudian ada produk terdegradasi melebihi batas spesifikasi dan terdapat 12 unit sediaan yang terdisolusi. Apa berarti syaratnya? Kesimpulannya syaratnya apa? Ya, uji syarat dipercepat itu salah satu syaratnya apa? Ada peningkatan suhu gitu. Ya. Ada kondisi-kondisi ekstrim tadi kan sudah sudah Ya. disebutkan. Kondisi ekstrimnya itu apa? Ada peningkatan suhu, ada peningkatan yang lain itu biasanya peningkatan kelembapan, nah itu. Iya, Pak. Nah, kemudian perubahannya itu bisa diamati, yaitu perubahannya. Nah, perubahannya terlalu cepat nggak bisa diamati, misalnya kadarnya set langsung habis, ya nggak bisa diamati, ya nggak bisa. Jadi perubahan kadarnya atau perubahan yang terjadi itu bisa diamati, ya itu syarat-syarat. Berikutnya, batasan atau ketentuan apakah yang harus dipenuhi pada uji tadi batasan atau ketentuan apakah? Ya tadi, batasan ketentuan tadi hampir sama dengan ini ya, syarat batasan sama. Jadi batasnya itu ketentuan ya tadi ya suhunya ditingkatkan, kemudian kelembapan relatifnya ditingkatkan, kemudian apa itu namanya perubahannya kadar itu bisa di apa diamati ya itu hampir sama dengan 1, 2. Yang nomor 3, mengapa pada uji stabilitas dipercepat tidak boleh digunakan pengamatan pada temperatur? Mengapa pada uji stabilitas dipercepat tidak boleh digunakan pengamatan pada temperatur tinggi? Ya kalau pada temperatur tinggi kenapa? Tadi kalau terlalu tinggi nanti perubahannya terlalu cepat ya tidak akan bisa diamati. Perubahan terlalu cepat tidak bisa diamati. Ya ini sebenarnya pertanyaan yang masuk akal pada itu saja. Nah, yang berikutnya nomor 4. Nomor 4 kembali ke kelompok A1. Nurina ada enggak Nurina? Ada, Bapak. Ya, Nurina yang nomor 4 dijawab Nurina.
Jadi bagaimanakah pengaruh EA pada reaksi penguraian? Jadi energi aktivasi ini apabila energi aktivasi kecil, maka energi yang dibutuhkan untuk bereaksi juga kecil. Sehingga laju reaksi penguraian akan menjadi lebih cepat. Artinya sediaan farmasi akan lebih mudah dan cepat terdegradasi, sehingga waktu kadaluarsa itu juga akan semakin pendek. Seperti itu, Bapak. Ya, singkat, padat, dan tepat. Jadi kalau A kecil, ya mudah bereaksi. Stabilitasnya rendah, sehingga mudah rusak. Itu aja. Baik. Yang berikutnya, kelompok A2 sampai dibantu Jacinta Teresia yang nomor 6. Ada Jacinta? Ada, Bapak. Ya. Baik, pertanyaan untuk nomor 5. Cara apa sajakah yang dapat dipakai untuk menentukan batas kadaluarsa suatu sediaan farmasi? Untuk menentukan data kadaluarsa suatu obat dapat dilakukan dengan uji stabilitas dipercepat dan uji stabilitas jangka panjang. Yang pertama, uji stabilitas dipercepat. Studi stabilitas dipercepat ditujukan untuk menilai kestabilan suatu produk yang diformulasikan dengan mengkondisikannya mengalami stres tinggi, yaitu kondisi suhu dan kelembapan yang memungkinkan terjadi kerusakan produk sehingga mengurangi waktu pengujian. Yang kedua, uji stabilitas jangka panjang. Berdasarkan pembagian zona iklim, Indonesia berada pada zona IVA sehingga untuk melakukan uji stabilitas jangka panjang, penelitian tersebut menggunakan kondisi penyimpanan 30 derajat Celcius. Ya, jadi cara menentukan batas daluarsa itu seperti sampaikan Jason tadi bisa dengan cara dipercepat ya, dengan dinaikkan suhunya, kelembapannya atau pada suhu sebenarnya kondisi penyimpanan suhu kamar itu ya. Baik, saya rasa itu untuk yang percobaan 6 ya, pertanyaan diskusi ya. Nanti bisa yang untuk pertanyaan pembahasan ini bisa digunakan untuk LKM 2-nya pada saat membahas hasil percobaan. Baik, demikian untuk diskusinya yang sudah kita bahas untuk masing-masing kelompok, masing-masing percobaan. Sekarang lanjut ke penilaian diskusinya ya, lewat aja ya, lewat pertanyaan di kolom chat untuk masing-masing kelompok. Kita mulai dari yang kelompok 4 ya, kelompok 4. Nah, pertanyaan nanti saya tulis di kolom chat dijawab. Nah, saya siapkan pertanyaannya dulu. Ya, untuk kelompok 4 pertanyaannya itu ada di kolom chat. Waktunya 45 detik karena jawabannya pendek sekali ya. Kemudian ngirimnya 1 kali enter.
Sudah semua? Kalau sudah semua ganti Sudah, yang Bapak. ya sudah dikirim semua yang belum. Baik, itu aja yang dari kelompok 4. Berikutnya untuk pertanyaan yang kelompok pertanyaan kelompok 5. Yang pertanyaan kelompok 5 ada di situ di kolom chat, waktunya 1 menit. Sudah semua? Kalau belum dikirimkan, lanjut ke kelompok 6. Baik, berikutnya untuk yang kelompok terakhir. Ya, silakan. Waktunya 1 menit. Yang kelompok 6. Sudah semua? Jawabannya pendek seperti yang dijelaskan seperti yang tadi dibahas pada diskusi. Baik, kayaknya sudah semua ya. Sudah jawab semua 16 orang. Baik, demikian untuk diskusi kita kelompok 4, 5, 6 ya. Nanti minggu depan mulai percobaan. Ya, di sana nanti juga ada asisten yang membantu, asisten mahasiswa bisa tanya-tanya, kemudian juga
ada teknisi yang bantu untuk pelaksanaannya. Nanti juga ada dosen jaga yang bisa ditanyakan kalau misalnya ada kurang paham ya. Baik, saya rasa itu bisa kita akhiri ya. Ya, Pak.